Kemudian yang kedua efek dari kenaikan upah minimum. Upah minimum itu kan tahun ini memang baru ada kenaikan, efeknya juga agak lagging. Biasa Yes. emang terjadi seperti itu. Nah, terus yang berikutnya soal interest rate nih, ngomongin soal interest rate. Nah, kalau interest rate memang kita perkirakan interest rate kelihatannya ada potensi satu lagi kenaikan, tapi itu bisa terjadi di semester 1, semester kedua ini akan lebih stabil. Tahun depan bahkan bisa ada penurunan. Nah, Iya. itu baru ngomongin soal makro ya. Nah, kemudian soal non makronya apa? Non makronya jangan lupa tahun depan udah mulai masuk tahun politik ya. Jadi Iya. kelihatannya kampanye akan mulai agresif lagi menjelang akhir tahun, dan itu Iya. sedikit banyak pasti akan ada tambahan lah katalis buat inflasi di kelas menengah ke bawah ya. Gitu. Jadi Iya. itu beberapa katalis ya yang sebenarnya kita ngelihat cukup menarik dan nggak fully bullish memang seperti tadi saya sebutkan di awal ya, nggak fully bullish, tapi lebih ke gradual bullish ya. Jadi ada concern juga, tapi moodnya overall saya lihat sih masih positif walaupun IHSG year to date masih minus gitu sih. Iya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal sentimen kan sebetulnya sentimen itu bisa jadi adalah fear saja dan belum tentu bisa terjadi juga kan. Karena itu mungkin sebuah fear yang orang takut-takutkan, contohnya seperti debt ceiling, yang kalau nanti tiba-tiba tidak terjadi, ya sebetulnya bagus buat market. Dan tadi juga sempat disebutkan juga bahwa tahun kemarin harga komoditas naik tinggi, karena itu juga ISG juga rally-nya juga bagus ya, pergerakan juga lumayan, dan biasanya setelah habis dari komoditi, biasanya lari ke sektor mana nih? Nah, itu kan sektoral movement yang nanti bakal kita bahas juga ya teman-teman ya. Di hari Sabtu Betul. bakalan kita bahas lebih detail juga. Ini cuma kita teaser-teasernya aja karena kita nggak mungkin dalam jangka waktu 30 menit bisa kupas itu semua. Jadi bakal ada data-data juga dan tips dari Pak Wafi juga gimana cari sektor movement. Karena kalau kita dapat sektornya, basically kita tembak beberapa saham aja di sektor itu, kemungkinan besar portofolio kita tuh bagus ya, dibandingkan kalau kita tembak semua sektor gitu, kita nggak ngerti sektornya gitu. Nah, menurut Pak Wafi, kira-kira sektor movementnya udah bergerak ke arah mana nih? Kalau kemarin kan tahun kemarin batu bara, komoditas. Nah, habis komoditas yang saya tahu biasanya adalah properti gitu. Tapi apakah history will repeat itself or not kan ya? Itu yang kita jadi pertanyaan kan. Nah, kira-kira menurut Pak Wafi gimana sektoral movement? Iya, sebenarnya kalau properti udah mulai dan mungkin bisa dibilang hampir selesai ya. Karena kalau ngelihat harga saham properti kan udah rally-nya udah agak lumayan ya dalam 2 atau 3 bulan terakhir nih. Jadi dan ini memang agak sedikit antitesis nih dengan biasanya, karena interest rate biasanya naik itu jelek buat sektor properti, tapi ini interest rate naik sektor properti ikutan naik gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bisa kayak begitu gitu ya. Itu tadi karena salah satunya faktor cyclical juga, ngelihat sektor lainnya udah naik. Nah, akhirnya sekarang muter ke sektor properti gitu. Apalagi sektor properti kan tahun kemarin sebenarnya bagus gitu karena efek harga komoditas juga yang tinggi gitu ya. Dan saya rasa memang kalau sektor properti sepertinya nih sudah hampir sampai ke finish line-nya nih, dan mungkin bisa dipertimbangkan lagi buat switching lagi ke sektor lainnya. Sektor lainnya kalau kita perhatikan yang belum banyak mengalami kenaikan apa sektor, sebenarnya tadi ada basic material. Kalau kita lihat basic material tuh bisa dibilang underperform banget ya. Tadi Ada apa turunnya aja hampir ya? 16%. Kenapa? Ada apa aja ya basic material? Di basic material itu kalau nggak salah di dalamnya ada semen ya. Saya coba buka di semen dan petrochemical kalau nggak salah. Kita lihat di Semen dan petrochemical ya. Memang semen harga saham semen luar biasa dibanting sama pasar ya. Iya. Jadi sebenarnya ada 3 subsektor yang mencolok banget sih di basic material. Yang pertama itu di kimia, chemical, kemudian di semen, sama satu lagi ternyata masuk ke metal mining. Metal mining itu masuknya ke basic material rupanya. Jadi Antam, Inco, Tins, kemudian BRMS, MDKA itu masuk ke basic material, dan juga ke kertas kan tapi dikit ya playernya ya. Jadi dan saya rasa kalau ngomongin metal mining kayaknya udah perk up semua nih kupingnya ya. Wah, metal mining nih ya. Antam nih udah turun banyak nih. Bisa nih dong berarti ya.
Iya. Gitu sih. Jadi yang kelihatan sangat-sangat mencolok banget sih secara sektoral untuk sekarang saya lihat sih memang di basic material. Basic. Yang kedua itu di infrastruktur. Jadi dua sektor itu dulu. Kalau Oke. infrastruktur tuh isinya telekomunikasi ya, yang paling Iya. mencolok gitu yang. Iya. Iya. Kalau telekomunikasi juga kemarin kita sempat lihat sih, saya di grup juga sempat lihat dan sempat kasih arah juga ke teman-teman semua yang di grup ya, di live ini juga, tentang salah satunya adalah salah satu yang kita mention itu ISAT ya, Indosat ya. Boleh kasih insight sendiri nggak Pak kalau soal ISAT ini, Indosat? Ya, untuk ISAT sebenarnya gini kan, kalau telekomunikasi ngomongnya pasti tiga ya, Telkom, Indosat, dan Excel. Telkom itu pemain terbesar, tapi memang dari sisi growth-nya agak berat karena dia terlalu besar juga, dan memang ada istilahnya bisnis warisan. Bisnis warisannya itu apa sih, kayak telepon rumah, kemudian yang Telkomnya lah, Telkom zaman dulu gitu ya. Nah itu growth-nya tuh bisa bilang negatif gitu ya, bahkan rugi, udah mulai ada penurunan pendapatan dari situ, jadi agak berat di situ. Kalau mau ngincer growth itu ada di Indosat dan Excel. Sebenarnya kalau ngomongin fundamental, kita itu lebih suka di Excel sebenarnya dibandingkan Indosat. Tapi di semester pertama ini Excel ini ada PR yang memang belum selesai. PR-nya apa? Itu akuisisi link ya. Jadi investor tuh kayaknya lebih banyak ngelihat ini mau ngapain sih nih abis akuisisi link net ini, strateginya bakal kayak gimana, apalagi kan ternyata nilai akuisisinya juga jauh lebih besar ya dibandingkan current market price-nya ya. Current market price-nya mungkin malah sekarang setengahnya kali ya dari acquisition price-nya gitu. Nah itu PR-nya yang akhirnya membuat oke lah ke Indosat dulu aja gitu. Dari Indosat kalau kita lihat kan market share-nya juga ada kenaikan ya, subscriber-nya juga ada kenaikan di semester pertama ini, di kuartal 1 kemarin itu ada kenaikan, makanya perform ISAT itu lebih perform sebenarnya dibandingkan Excel. Tapi ada tapinya nih, kalau ngelihat performance-nya Indosat udah cukup tinggi, naik dari 5.200 hampir ke 8.000, bahkan sempat 8.000 tadi ya, sekarang udah mulai agak turun nih. Naiknya udah lumayan nih ya. Jadi kelihatannya udah mulai bisa switching nih ke Excel, baik lagi ke Excel. Excel itu Excel kan harganya udah kebalikannya, harganya turun dari 2.400-an turun balik ke 1.700-an bahkan ya. Dan habis itu sekarang udah mulai balik rebound, tapi masih belum balik ke level 2.000 malah. Soal PR-nya sendiri, PR-nya di LinkNet itu memang terakhir pas laporan keuangan Excel rilis laporan keuangan kuartal pertama, itu sebenarnya mereka udah clarified sih gimana strategi mereka, rencana mereka lah buat LinkNet ke depannya. Dan menurut saya sih memang berarti PR-nya udah solve lah ya, dan kita udah mulai bisa ya, misalnya itu Q-nya tuh, tanda-tandanya tuh, sinyal-sinyal mungkin udah bisa switch tuh dari Indosat pindah ke Excel. Apalagi jangan lupa hari ini kayak kum dividennya ya, si Indosat ya. Indosat, yes. Tuh kalau nggak salah. Iya, hari ini besok exit-nya tanggal 25. 3% yield kalau pakai penutupan kemarin, 3,3% yield. Ya berarti itu biasanya kan kalau dividen ya, seperti biasa ya. Iya, betul. Kira-kira. Oh ya, tadi juga sempat di-mention juga ya bahwa di tahun ini, di tahun depan kan kita akan ada pemilu, so katalis ke depannya salah satunya adalah pasti nggak jauh dan nggak bakalan cukup related dengan anggaran yang ada di pemilu buat tahun 2024 ya. Dan kalau saya lihat datanya, anggarannya naik sekitar 3 kali lipat ya. Gimana kira-kira menurut Pak Wafi ini, apakah media bakalan menarik lagi buat kita perhatikan, di mana kan SCMA harganya juga udah cukup dibantai ya sama market ya, begitu pula dengan MNCN ya, dengan PBV yang sekitar 0,5 dengan PE yang 4 kali, saya rasa MNCN sangat murah ya kalau menurut saya, tapi saya nggak tahu menurut pandangan yang lain gimana, karena ada beberapa concern juga di MNCN, yaitu mungkin beberapa fund kurang gitu demen ya dengan MNCN ya, gitu. Nah, kira-kira gimana menurut Pak Wafi? Ya, memang kalau dibilang kurang demennya, kenapa sih? Mungkin karena ada exposure politiknya juga ya di MNCN ya. Memang kalau kita ngomongin saham kalau memang ada exposure politiknya, investor memang kurang begitu tertarik juga ya, karena uncertainty-nya semakin besar.
Itu Q yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi performance dari media, mungkin setahun terakhir ini ya, memang ada penurunan. Efeknya gimana nanti dengan pemilu? Saya rasa efeknya akan tetap kembali positif. Kenapa? Walaupun mungkin ada beberapa tesis yang bilang kayaknya pemilu tahun ini akan beda deh dengan pemilu sebelumnya. Kalau tahun ini kayaknya lebih banyak ke digital, ke lewat sosial media gitu ya. Tapi jangan lupa gitu, banyak juga populasi Indonesia yang memang masih belum bisa mengakses ke sosial media gitu. Jadi mereka lebih banyak nonton TV, nonton radio, dengar radio gitu ya. Dan bahkan di daerah mungkin masih banyak juga yang baca koran gitu ya. Walaupun kalau Iya, sekarang di Jakarta kan lebih pilih e-paper kayaknya ya. iya, Tapi itu tetap menjadi satu media juga yang masih penting. Nah, mungkin kalau saya analogikan statusnya sama kayak dolar ya jatuhnya ya. Masih powerful, cuman nggak se-powerful dulu gitu ya. But iya, still powerful enough gitu ya. setuju. Jadi Iya, uh, satu analogi yang ternyata mirip. Nah, jadi saya rasa nih media juga tetap akan ketimpaan berkahnya juga sih dari pemilu ya. Selain media, apalagi kan harga sahamnya juga udah turun banyak, jadi bicara valuasi sih, valuasi harusnya udah relatif lebih murah ya dibandingkan setahun yang lalu gitu untuk ke sektor media. Itu sih, iya. Bro William.